Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena satu hari kehidupan Ia boleh tambahkan bagi kita. Dan saat ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dan menaikkan doa kepadanya. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk satu hari kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu yang menjadi penuntun bagi kami untuk memulai rangkaian aktivitas sepanjang hari ini. Terang kuasa Roh Kudus menyingkapkan rahasia firman-Mu. Hati telinga kami dibukakan sehingga kami mengerti kehendak-Mu. Amin. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 hingga ayat yang ke-38 menjadi dasar pemberitaan bagi kita. Saya akan membaca dari ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-36 di bawah judul perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara mendengar siaran radio? Saya yakin bahwa sebagian besar dari kita tentu pernah mendengarkan siaran radio. Saudara, jika sebuah pesawat radio belum selaras dengan gelombang atau frekuensi siaran yang kita kehendaki, maka walaupun tombol pengeras suaranya diputar sedemikian mungkin, bahkan volume suaranya sampai habis, kita hanya akan mendengar suara gemuruh udara tetapi kosong, tanpa siaran apapun ataupun ada suara namun tidak jelas. Tahukah saudara, setiap kita manusia sesungguhnya mempunyai pesawat radio ajaib di dalam diri kita. Nah saudara, radio istimewa itu adalah biasa kita sebut hati nurani. Hati nurani kitalah yang mendorong kita ke arah tindakan-tindakan keutamaan, tindakan-tindakan kebajikan, dan tindakan-tindakan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Andrew Murray mengatakan, hati nurani adalah penjaga atau monitor yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, bila mana kita menyimak firman Tuhan yang tadi dibacakan, firman Tuhan ini berisi nasihat Yesus. Nasihat ini berkaitan dengan hari Tuhan atau kedatangan Anak Manusia yang kedua kali. Jika dulu ia datang sebagai bayi kecil di Bethlehem yang kemudian mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia, maka kedatangannya kedua kali berkaitan dengan parusia atau akhir zaman, di mana ia akan datang sebagai hakim yang akan mengadili manusia menurut perbuatannya. Hari Tuhan itu tidak ada yang tahu kapan pasti waktunya, meskipun ada tanda-tanda dinyatakan sebagai pengingat, tetapi kepastian waktunya hanya Tuhan yang tahu. Rahasia ilahi supaya manusia luput dari penghukuman dan kedahsyatan yang mengiringi hari Tuhan itu, disinilah umat Tuhan dinasihatkan. Dalam ayat yang ke-34 dikatakan, jagalah dirimu
supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Hatimu atau hati nuranimu berperan penting. Hatimu terlebih dahulu harus dijaga. Hati nuranimu harus dibersihkan. Hatimu harus disucikan, agar segala keinginan untuk berpesta pora, bermabuk-mabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi lain dapat ditaklukkan. Saudara, iblis punya banyak cara untuk membujuk dengan tipu muslihatnya. Sebab itu kita harus menjaga hati kita. Amsal pasal 4 ayat 23 katakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saudara, kita harus menjaga hati kita. Caranya antara lain adalah dengan membiasakan supaya hati nurani kita, pesawat radio batin kita, senantiasa terarah ke pemancar, yaitu Tuhan. Apabila hati kita sudah terarah kepada Tuhan, kita akan siap dan bersuka cita menyambut kedatangannya. Cara lain yang tidak kalah penting untuk kita lakukan dan jangan sampai diabaikan, apalagi dilupakan, adalah dengan berdoa. Saudara, doa adalah komunikasi bagi kita dengan Allah. Doa disebutkan secara khusus dalam pembacaan kita hari ini dalam ayat yang ke-36 sebagai sumber kekuatan kita. Melalui kuasa doa, iman kita akan semakin bertumbuh. Meskipun kita harus menghadapi beratnya perjuangan hidup, meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan berjaga dan berdoa, kita diberi ketaatan untuk tidak jatuh dalam pencobaan. Doa dapat meneguhkan sikap dan perbuatan kita sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita layak di hadapannya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat rohani berupa firman-Mu yang boleh kami terima hari ini. Tolonglah agar kami terus dimampukan untuk menjaga hati dan juga semakin tekun dalam berdoa. Sebab doa adalah sumber kekuatan bagi kami untuk dapat menangkal kuasa-kuasa kegelapan dan godaan-godaan duniawi yang dapat menjauhkan kami dari Engkau. Kami bersyukur karena telah menerima berkat jasmani berupa napas kehidupan, kesempatan untuk memulai rangkaian aktivitas kehidupan keseharian sepanjang hari ini. Biarlah kami mempertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sebab kami yakin dan percaya di dalam Tuhan kami aman dan tentram. Kami juga boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Melalui pekerjaan-pekerjaan kami, berkat Tuhan dinyatakan. Melalui pekerjaan-pekerjaan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami pula berdoa terkhusus bagi jemaat yang ada di Pelaji. Biarlah kiranya pada saat ini Tuhan menganugerahkan berkat-Mu atas kehidupan jemaat di sana. Sehingga dengan demikian persekutuan jemaat Tuhan boleh semakin teguh, kokoh, kuat di dalam Tuhan. Kebaikan Tuhan boleh mereka terima dan mereka terus dapat mengucap syukur. Karena Tuhan Allah yang terus memperhatikan keberadaan hidup mereka. Allah yang memberikan berkat-berkat atas kehidupan mereka. Ketika kami tengah bergumul bersama menghadapi pandemi COVID-19, persekutuan di dalam Tuhan menjadi dasar pengharapan kami untuk berani menjalani kehidupan dalam segala keterbatasan. Berilah kekuatan imun yang baik bagi kami, agar kami terhindar dari virus COVID-19 ini. Pun jika ada saudara-saudari kami yang sakit, terkhusus yang terpapar virus ini, tolonglah segala upaya pengobatan atau perawatan mereka. Berilah kepulihan bagi mereka. Diberkati
tim gugus tugas, tenaga medis, dan pemerintah yang pada saat ini berjibaku merawat dan menanggulangi penyebaran virus ini. Lindungi dan berilah keselamatan bagi mereka ketika menjalankan tugasnya. Jika pada tanggal 9 nanti akan diadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur terkhusus di wilayah Kalimantan Tengah, berkati para penyelenggara agar mereka dapat berlaku jujur dan adil. Mereka pula dimampukan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Biarlah seluruh warga masyarakat memiliki kesadaran untuk mempergunakan hak pilihnya, memilih seorang pemimpin yang arif bijaksana, mengedepankan kepentingan rakyatnya, membawa kesejahteraan bagi rakyatnya, seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup dan permohonan doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.